Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya kalian di rumah? Nah, semoga kalian tetap dalam keadaan sehat, kuat, dan semangat. Iya. Anak-anakku sekalian, tidak terasa ya. Dan Bapak berharap mudah-mudahan selalu tidak dirasakan lah. Apa itu wabah COVID-19? Sampai dengan saat ini hampir 2 tahun sudah mendera kita semuanya, sehingga semua aktivitas kegiatan kita menjadi kurang maksimal. Seperti halnya pada kesempatan hari ini kita masih harus belajar jarak jauh. Anak-anakku sekalian, oleh karenanya kegiatan belajar jarak jauh ini tentu harus menjadi motivasi atau semangat bagi kalian untuk tetap berprestasi. Ya, maka Bapak bersyukur karena kegiatan pembelajaran jarak jauh ini terselenggara atas kerjasama Dinas Pendidikan Kota Cirebon dengan KKG Kecamatan Kejaksan. Belajar PJJ senang, senang belajar PJJ. Dudu padane. Ya, anak-anakku sekalian, baik. Hari ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam. Ya, materinya adalah materi tentang Quran Surat Al-Falaq. Melanjutkan daripada pertemuan yang minggu lalu. Nah, anak-anak minggu yang lalu sudah belajar Quran Surat Al-Falaq mengenai memahami Surat Al-Falaq. Nah, namun sebelum panjang lebar Bapak menyampaikan materi ini, tentu anak-anak barangkali ada yang lupa atau belum kenal dengan Bapak. Perkenalkan, nama Bapak adalah Bapak Wahyu Nurrohim, guru PAI di SD Negeri Kartini 4, Kota Cirebon. Ya, ada jargon untuk SD Kartini 4, yaitu Kartini 4 hebat. Nah, maka itu untuk menyemangati kita semuanya. Selanjutnya anak-anak, Bapak selalu mengingatkan kepada anak-anak yang ada di rumah ya, untuk selalu menjaga kesehatan. Apalagi dalam suasana PPKM darurat. Nah, hari ini sudah level 4. Nah, oleh karena itu anak-anak harus membiasakan diri untuk selalu memakai masker ya. Nah, Bapak saat ini tidak memakai masker karena Bapak ada di studio ya. Yang kedua, anak-anak harus selalu mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Minimal berapa detik ya? Minimal ya 20-30 detik. Nah, selepas itu biasakan juga anak-anak memakai hand sanitizer. Ya. Jadi sekarang harus terbiasa membawa hand sanitizer, terbiasa mencuci tangan dan memakai masker. Selanjutnya anak-anak, untuk menjaga keseimbangan tubuh kita juga perlu yang namanya olahraga. Nah, olahraga yang teratur, nggak usah berat olahraga tuh. Ringan tapi rutin. Nah, itu pesan daripada guru PJOK yang ada di sekolah Pak Wahyu. Ya, namanya Ibu Sri. Itu menyampaikan olahraga nggak usah berat-berat, yang penting ringan tapi teratur, rutin. Nah, selanjutnya harus tetap jaga jarak. Jaga jarak itu ada 3 hal. Yang pertama, jaga jarak untuk menghindari kerumunan. Ya, jadi tetap jangan kita senang berkerumun. Masa COVID ini kalau bisa jangan berkerumun. Yang kedua, mengurangi mobilitas. Dengan kita mengurangi bepergian, kalau yang nggak penting-penting nggak usah keluar rumah. Itu namanya menjaga jarak juga. Baik anak-anak, dan yang terakhir Bapak selalu mengingatkan nih, jangan lupa tetap berdoa dan rajin beribadah. Memohon kepada Allah supaya wabah COVID-19 ini segera dihentikan dan diangkat dari muka bumi ini ya. Karena yang mendera itu bukan cuma bangsa Indonesia tapi seluruh dunia. Anak-anakku sekalian, mari kita mulai pembelajaran PAI dan Budi Pekerti pada kesempatan hari ini dengan memulai kita membaca doa terlebih dahulu. Mari sama-sama berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik anak-anak, itu doa sebelum belajar kita memohon kepada Allah agar Allah menambahkan ilmu kepada kita, ya, dan juga memberikan pemahaman. Belajar itu harus penuh dengan kesungguhan agar kita menjadi orang yang paham. Anak-anak, tujuan pembelajaran masih sama seperti minggu yang lalu, yaitu bagaimana anak-anak mampu memahami surat Al-Falaq. Yang kemarin ya, minggu kemarin Pak Wahyu review nih, Al-Falaq itu artinya adalah apa? Waktu subuh. Al-Falaq termasuk salah satu surat yang ada di dalam Al-Quran. Yang ketiga, Al-Falaq itu termasuk urutan yang ke-113 di dalam Al-Quran. Nah, itu proses memahami surat Al-Falaq. Yang kedua, mampu membaca. Nah, hari ini nanti Pak Wahyu akan membantu anak-anak membaca kembali. Ya. Yang selanjutnya menulis. Nah, menulis juga perlu. Karena menulis Arab itu berbeda dengan menulis pada umumnya atau menulis Latin. Ya. Nah, kalau menulis biasa itu dimulai dari kiri ke kanan. Tapi kalau menulis Arab harus dari kanan ke kiri. Nah, itu tujuan pembelajaran. Baik, untuk menyemangati anak-anak, mari kita sama-sama lakukan tepuk semangat atau tepuk anak soleh ya. Ikuti Pak Wahyu ya. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh. Rajin sholat, rajin ngaji. Orang tua dihormati. Cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yes. Ya, baik. Anak-anak bisa ya? Harus bisa. Di rumah juga harus belajar. Aku anak soleh. Rajin sholat, rajin ngaji. Orang tua dihormati. Cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yes. Nah, gitu ya. Supaya semangat. Pagi-pagi harus ceria. Baik anak-anak. Ya, karena kita belajar Al-Quran tentang surat Al-Falaq, maka hendaknya anak-anak harus membiasakan diri wudhu terlebih dahulu ya. Dulu saat Pak Wahyu belajar, Pak Wahyu selalu diingatkan oleh gurunya Pak Wahyu itu hendaknya kalau mau belajar harus berwudu. Nah, anak-anak juga ketika mau belajar harus berwudu terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya wawasan kita dibuka dan kita diberikan kemudahan untuk memahami pelajaran. Ya, harus dalam keadaan suci. Yang kedua, nanti kita mulai dengan kalimat isti'azah atau ta'awudz. Nah, ya. Lanjut membaca dengan pelan atau tartil, tidak tergesa-gesa, membaca dengan khusyuk, membaguskan suara. Nah, ini penting nih anak-anak, membaguskan suara, suaranya yang merdu, yang nyaring ya. Ayo kita siapkan juz amma atau Al-Qur'annya. Baik, anak-anak silahkan siapkan buku cetaknya, baik buku elektronik ya, buku siswa elektronik yang anak-anak download dari internet ataupun juz amma atau Al-Quran. Silahkan disiapkan untuk surat Al-Falaq. Nah, mari kita sama-sama membaca surat Al-Falaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad
Wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, anak-anak ya, silahkan diulang. Ingat pelajaran minggu yang lalu, kita itu memperjelas daripada bacaan-bacaan atau huruf-huruf yang ada di surat Al-Falaq. Kenapa? Ada huruf yang memiliki kemiripan, padahal beda. Yaitu huruf hamzah dan huruf ain, ya. Qul a. Nah, ketika a yang pertama itu hamzah, maka mulutnya harus terbuka lebar, ya. Kita lihat 3 jari kita dimasukkan ukur a. Nah, itu baru membaca huruf hamzah. Yang keduanya ain. Qul a'u. Nah, jadi sedikit ditekan. Qul a'udzu birabbi. Nah, kenapa birabbi? Karena di sana ada tanda tasydid, ya. Jadi didobelkan, ya. Birabbil falaq. Nah, yang terakhir ada pantulan yang disebut dengan qalqalah bil falaq. Nah, min syarri. Nah, syarri karena ada tasydid. Jadi setiap ada tasydid itu seperti angka 3 tapi terbuka, ya. Terlentang angka 3-nya itu. Min syarri ma khalaq. Nah, jadi di surat Al-Falaq ini banyak sekali hukum bacaan qalqalah. Baik, kita ulang sekali lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, jadi setiap di akhir kalimat daripada surat Al-Falaq ini ada hukum bacaan qalqalah yang artinya memantul. Baik anak-anak, kita lanjut karena materi kita ini adalah menulis, tahsinul kitabah. Nah, ini anak-anak. Menulis huruf hijaiyah. Pertama, kaidah menulis huruf hijaiyah adalah dari kanan ke kiri. Ingat, tadi di awal Pak Wi sampaikan ya. Kalau menulis huruf hijaiyah itu dari kanan ke kiri. Nah, huruf hijaiyah ada berapa? Ada 28. Dimulai dari alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, tod, to, dho, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, wawu. Nah, dan juga iya. Nah, lanjut. Yang kedua, memperhatikan ada huruf hijaiyah yang tidak bisa disambung di awal. Gitu ya. Jadi ketika huruf hijaiyah itu sudah tertulis, maka huruf hijaiyah selanjutnya tidak bisa disambungkan dengan huruf hijaiyah tersebut. Nah, yang ketiga kaidahnya adalah memperhatikan posisi huruf hijaiyah yang akan ditulis. Karena huruf hijaiyah itu berubah posisinya ketika kedudukannya di depan, di tengah, dan di akhir. Nah, itu. Kalau huruf biasa, huruf Latin itu kan semuanya sama. Paling yang membedakan adalah huruf kapital atau tidak kapital. Lanjut anak-anak. Menulis surat Al-Falaq. Nah, ini. Contoh atau cara menulis huruf hijaiyah. Anak-anak harus memperhatikan ya. Nah, ini tadi Pak Wi sampaikan. Huruf hijaiyah itu ada posisi di tengah, di awal, di akhir. Nah, nih kita ambil contoh huruf qaf. Huruf qaf itu aslinya seperti itu anak-anak. Yang ada di PowerPoint ya. Silahkan dilihat. Kalau di awal, maka dia posisinya seperti ini. Ya. Tidak melengkung ke bawah ekornya. Kalau di tengah, maka seperti ini. Ya, tidak ada lengkungan ekor di bawah. Nah, tapi kalau di akhir sama seperti huruf aslinya. Maka kalau disambung kokiku. Nah, iya. Lanjut. Contoh lagi. Nah, ini. Kita kasih contoh huruf sod dan dod. Nah, ini saudaraan ini ya, bersaudara. Sod, dod. Nah, kalau di awal
seperti ini. Ekor yang di bawahnya itu tidak lagi melengkung ke bawah, tapi lurus. Nah, kalau di tengah seperti ini. Posisi di akhir seperti ini. Nah, anak-anak silahkan dicoba. Buka buku catatan PAI-nya. Kemudian anak-anak silahkan coba menulis di buku tersebut. Sesuai dengan kaidah yang hari ini Pak Wahyu ajarkan kepada anak-anak. Baik, nah ini anak-anak. Anak-anak harus memperhatikan huruf qaf, lam, ro, dan nun itu tidak boleh posisinya itu sejajar dengan garis. Tapi ekornya harus di bawah garis. Ya, anak-anak perhatikan, PowerPoint-nya diperhatikan. Nah, Pak Wahyu sengaja kasih tanda bantu itu ada garis bantu. Ketika anak-anak menulis huruf qaf, maka kedudukan ekornya harus di bawah garis. Jangan lurus. Nah, sama seperti ha, ain, sin, dan sod. Nah, ain, sin, dan sod anggap saja dia punya kepala. Maka kepalanya di atas garis, tapi ekornya di bawah garis. Nah, lihat ya. Di PowerPoint itu ada Pak Ustadz Cilik yang mengingatkan kita. Ayo ingat. Nah, itu ya. Harus anak-anak memperhatikan. Nah, ini. Ketika anak-anak belajar atau berlatih menulis surat Al-Falaq. Lihat posisinya. Qaf di depan, maka tidak ada ekor. Tapi lamnya itu harus turun ke bawah. Pak, lam dengan alif bisa disambung tidak? Bisa. Tapi dalam hal ini, ya, surat Al-Falaq itu, qul itu merupakan satu kalimat. Maka jangan disambung. Qul sendiri. A'mudhu. Nah, ini juga sendiri. Nah, zal. Tadi Pak Wahyu sampaikan ada huruf yang tidak bisa disambung. Anak-anak perhatikan huruf zal. Di depannya huruf zal ada huruf ba. Zal itu tidak bisa disambung dengan huruf di depannya. Maka sendiri. Kecuali huruf sebelumnya. Dari kanan kan nulis ya. Min syarri. Seperti ro juga. Birabbi. Ro tidak bisa disambung dengan huruf di depannya. Tapi kalau huruf sebelumnya masih bisa disambung. Nah. Lanjut anak-anakku sekalian. Nah, anak-anak perhatikan ya. Anak-anak silahkan tonton video ini untuk menulis menulis surat Al-Falaq. Silahkan. Nah, baik anak-anak ya, sambil memperhatikan bahwa dalam video di PowerPoint tersebut
Ya. Tidak ada garis bantu. Tapi anak-anak bisa memperhatikan posisinya lurus. Dan ketika ada garis bantu lurus itu, ekor pada huruf lam, ro, dan kof yang di akhir akan berada di bawah. Baik anak-anak ya, silahkan nanti anak-anak dicoba untuk di kertas gambar atau di buku gambar untuk menulis surat Al-Falaq ya. Sampai dengan selesai dengan kaidah yang tadi sudah disampaikan. Yuk kita latihan. Nah lihat anak-anak ya. Nah ini silahkan anak-anak membuat seperti ini. Tuh. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, dengan kaidah, ini menulisnya dengan kaidah. Jadi posisi ekor ada di bawah untuk huruf lam, untuk huruf wawu, huruf ro, dan huruf qaf. Nah, silahkan anak-anak, tugasnya adalah sambunglah anak-anak membuat di buku buku gambar, mau A3 boleh ya, dibuat yang indah, yang rapih, yang bagus surat Al-Falaqnya dengan kaidah ini. Kemudian nanti pada saat pengumpulan tugas kepada guru, silahkan anak-anak lampirkan hasil karyanya kepada guru agama di sekolah anak-anak masing-masing. Baik anak-anak sekalian, ya kembali Pak Wahyu menyampaikan bahwa setelah anak-anak bisa menulis, maka anak-anak juga harus bisa menghafal. Nah, harus bisa menghafal. Bagaimana sih Pak Wahyu cara kita biar bisa menghafal surat Al-Falaq? Nah, maka caranya adalah dengan cara kita membaca mengulang-ulang. Ya, jadi jangan satu kali saja membacanya tapi diulang-ulang. Termasuk membaca terjemahannya atau artinya. Jadi kalau kita sudah bisa melatih diri untuk biasa menghafal Al-Quran. Nah, ingat minggu pertama bagaimana orang yang membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, maka akan mendapat syafaat atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya pada pertemuan hari ini adalah Al-Quran itu kitab suci ya anak-anak, maka harus menjaganya. Bagaimana caranya? Ketika kita ingin membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, kita harus dalam keadaan suci atau sudah berwudu terlebih dahulu. La yamassuhu illal mutahharun. Jangan kau menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Nah, Al-Quran diletakkan di tempat yang paling tinggi. Nah, ini adab terhadap Al-Quran, anak-anak ya. Jadi kalau anak-anak ada buku pelajaran nih,
buku biasa, buku cetak. Maka yang di atas atau paling atas itu adalah Al-Quran. Ini adabnya. Nah, apabila kita menemukan tulisan Arab atau Al-Quran, maka wajib kita memuliakannya. Jadi anak-anak yang sudah bisa menulis surat Al-Falaq, jangan sampai tulisannya itu tercecer. Ya, jatuh sampai diinjak-injak. Nah, itu dosa nanti. Nah, maka harus diambil, ditaruh di tempat yang mulia. Atau anak-anak ya, ketika itu cuman sedikit atau tidak bisa diperbaiki lagi tulisan tersebut, maka ya boleh. Pilihan terakhirnya adalah silahkan dibakar saja ya. Nah, kemudian anak-anak silahkan menghafal Al-Quran, menghafal surat Al-Falaq, nanti laporan kepada Bapak Ibu guru yang ada di sekolahnya. Nah, baik anak-anak, itu sekilas perjumpaan Pak Wahyu pada kesempatan pelajaran kedua. Semoga anak-anak bisa menulis surat Al-Falaq. Yang kedua, anak-anak bisa menghafal surat Al-Falaq ya. Nantikan juga minggu berikutnya masih bersama Pak Wahyu, tentunya dengan program pembelajaran jarak jauh kerjasama antara Dinas Pendidikan Kota Cirebon dan KKG Kecamatan Kejaksan. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat apa yang Pak Wahyu sampaikan. Kurang dan lebihnya Pak Wahyu mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ooh.